kami sudah sampaikan kronologi berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian. Jadi saya juga sudah menggambarkan sebenarnya sampai sejauh mana kebersamaan antara Liga Akbar atau Gaga bersama dengan para korban. Dan rekan kami Kurnia Ahmad tadi juga sudah memberikan informasi walaupun memang sangat terbatas mengenai kedatangan dari Liga Akbar untuk bisa diperiksa. Karena memang hingga saat ini pemeriksaan juga masih belum selesai. Tapi melihat tadi rangkaian informasi-informasi yang kita dapatkan, Mas Riza, tepatkah kemudian sosok dari Liga Akbar ini disebut sebagai saksi kunci seperti yang diyakini oleh kuasa hukum Peggy? Sebetulnya apa ya definisi saksi kunci? Ada saksi biasa, ada saksi kunci. Yang saya bayangkan adalah kalau saksi dimaknai sebagai orang yang melihat langsung, mendengar langsung, mengendus langsung, mengalami langsung, dan orang ini adalah yang paling serba langsung itu, maka anggaplah itu sebagai saksi kunci. Persoalannya, kalau dikatakan bahwa Liga Akbar ini kemudian berhasil melarikan diri, berarti jangan-jangan momen ketika dia melarikan diri adalah momen yang sesungguhnya dia tidak menyaksikan apa yang dialami oleh, sebutlah dialami oleh almarhumah Vina dan almarhum Eki. Kalau dinarasikan sudah terjadi pembunuhan dan perkosaan, tampaknya Liga Akbar tidak menyaksikan itu. Karena tadi dikatakan dia sempat melarikan diri, meloloskan diri dari para pengejarnya. Nah, ini kan menunjukkan kepada kita betapa rapuhnya ingatan manusia, termasuk kita, termasuk wartawan, ketika mengolah informasi yang sedemikian banyak dalam situasi di bawah tekanan. Betul. Dikejar produser misalnya, dikejar interrogator, maka kita akan berusaha untuk menunjukkan bahwa saya meyakinkan kepada lawan bicara saya. Betapapun kemudian apa yang saya sampaikan itu sesungguhnya adalah false confession, adalah pengakuan-pengakuan, keterangan-keterangan yang palsu adanya. Tinggal lagi persoalannya, keterangan-keterangan yang palsu macam itu, yang tidak akurat itu, yang tidak lengkap itu, datangnya dari si terperiksa sendiri, sifatnya sukarela, atau karena faktor eksternal. Entah ada yang mengiming-imingi atau juga mungkin mengintimidasi. Ketika para terdakwa sekarang sudah terpidana, dulu beramai-ramai mencabut BAP mereka. Dan andaikan Liga Akbar hari ini juga menyampaikan keterangan yang berbeda dengan yang dia sampaikan 8 tahun silam, maka kan pantas bagi kita untuk khawatir. Adakah kemungkinan keterangan-keterangan yang disampaikan dalam proses hukum yang sudah selesai itu adalah keterangan-keterangan yang tidak lengkap, tidak akurat dalam kurung false confession atau keterangannya sifatnya palsu. Baik, nah kita juga akan kembali, Pak Ito masih bersama kami tentunya. Pak Ito, apa yang kira-kira nanti didapatkan, dicari oleh pihak penyidik ini dari keterangan Liga Akbar pada pemeriksaan kali ini, Pak Ito? Ya, pertama saya sependapat dengan Bang Reza ya, bahwa keterangan seorang saksi itu tergantung dari daya ingat pertama, tadi disampaikan. Yang kedua, apakah ada intervensi dari pihak lain ya. Jadi keterangan saksi itu atau keterangan terdakwa di dalam pasal 184S1 itu disebutkan bahwa keterangan yang bukan merupakan alat bukti mutlak. Sedangkan misalnya kalau bukti forensik ya, baik itu namanya otopsi, kemudian digital forensik, dan lain itu merupakan alat bukti yang betul-betul mutlak tidak terbantahkan. Nah, kalau dikatakan tadi bahwa saksi kunci, saya sependapat memang banyak istilah-istilah di media sekarang yang membuat masyarakat menjadi bingung gitu ya. Karena kalau namanya alat bukti yang mutlak, orang itu meninggal karena ditusuk dengan samurai. Samurai itu ada darah itu dicek DNA-nya, ternyata darah itu betul-betul berasal dari korban. Di tangannya ada sidik jarinya itu orang yang dituduh sebagai pembunuh. Nah, itu namanya alat bukti yang mutlak. Tapi kalau keterangan saksi ini kan bisa saja namanya, tadi sampaikan Bang Reza, setuju saya ya, apalagi sekarang kan sudah 8 tahun ya. Dan mungkin saja ada intervensi, baik ada intimidasi atau diiming-imingi sesuatu. Kita nggak tahu. Nah, disinilah sekarang Polda Jabar dengan penyidiknya ini sekarang sedang bekerja keras. Setiap keterangan para saksi ini akan dicek kedalamannya sampai mana, sampai yakin bahwa keterangan itu benar. Kecuali alat-alat bukti lain seperti CCTV kan sekarang sedang diproses. Kemudian yang kedua, bahwa ini kan Peggy Setiawan statusnya tersangka. Tersangka itu bisa betul dia melakukan perbuatan atau bisa tidak, tergantung daripada nanti alat-alat bukti atau keterangan yang diterima oleh penyidik ya. Jadi saya kira mungkin di sini kita harus memisahkan antara dikatakan salah tangkap. Kalau salah tangkap, misalnya nanti di SP3, ya itu bisa dikatakan salah tangkap. Atau misalnya nanti kalau di pra-peradilan menang, berarti salah tangkap. Atau mungkin nanti di pengadilan, dia dinyatakan tidak bersalah, bisa dikatakan salah tangkap. Jadi jangan terlalu dini kita menyatakan bahwa Peggy Setiawan ini salah tangkap, apalagi disampaikan oleh seorang kuasa hukum.
Saya kira kan kita sama-sama orang hukum, hati-hati kita menggunakan istilah hukum ya. Karena kalau salah tangkap, berarti kita harus yakin mana buktinya salah tangkap. Kita buktikan di pengadilan. Karena kepastian hukum dan keadilan, ujungnya itu adalah di pengadilan. Demikian, Pak. Satu lagi, Pak Ito, ini mengenai informasi yang kami dapatkan, kabarnya hari ini juga Propam melakukan pemeriksaan terhadap ayah dari almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Apa kemudian yang nanti bisa didapatkan oleh Propam nih dari pemeriksaan ini, Pak Ito? Ya, begini, Mbak. Kasus ini kan tadinya berasal dari tabrak lari. Sebagai seorang ayah ya yang tahu anaknya meninggal, kemudian mengajukan ekshumasi atau penggalian jenazah, sehingga kemudian dilakukan otopsi kedua yang ditemukan penyebab kematian anaknya. Nah, tentunya kan ayah ini akan berusaha mencari siapa pembunuh anaknya. Nah, ini kan akan menjadi bahan juga bahwa keterangan dari ayahnya korban ini pun akan menjadi bahan ya. Apakah memang ayahnya korban ini telah melakukan pelanggaran kode etik ya atau tidak? Sekarang kan kalau kita sendiri, kita juga tentunya harus berempati dengan korban ya. Karena selamanya yang dibicarakan adalah pelaku saja. Korban-korban itu juga kan menginginkan keadilan, termasuk ayahnya Eki. Kalau itu menyangkut saya, menyangkut mungkin Bang Reza atau Mbak Putri, tentu kita akan tidak terima. Dan sebagai informasi yang dimunculkan 8 orang daripada tersangka yang mukanya babak belur, itu adalah sudah dinyatakan yang setahu saya dilakukan oleh sesama tahanan. Kenapa? Karena biasanya kalau di tahanan orang yang tersangkut masalah susila atau perkosaan, dia pasti dipukuli. Nah, sehingga 15 orang penyidik maupun petugas tahanan itu sudah dikenakan sanksi pada saat itu. Sehingga ini pun sudah berjalan lama ya Mbak Putri ya. Jadi sekarang marilah kita melihat kasus Peggy Setiawan. Nah, Peggy Setiawan ini adalah sekarang sedang berusaha dicari keterkaitannya, apakah terkait dengan kasus lama, bagaimana peran dia, bagaimana apakah motivasi dia. Kalau memang tidak ada ke arah sana, pasti polisi harus melepaskan dan memberikan SP3 kepada yang bersangkutan gitu ya. Demikian, Pak. Baik, terakhir Mas Hedi juga penutup, apa yang bisa kita nantikan tentunya dari pemeriksaan ini? Ya, kita akan bicara hal yang substansial ya Mbak Putri ya, bahwa pertama kita bicara tentang keyakinan bahwa di tiap level pemeriksaan, baik di penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, kita akan menyoal masalah keyakinan. Keyakinan yang timbul tidak semata-mata karena keyakinan, tapi berdasarkan 2 alat bukti. Nah, dalam kasus ini sudah diuji di penyidikan, di penuntutan, sampai pemeriksaan sidang pengadilan sampai 3 kali mungkin, sampai level kasasi. Tapi semuanya meyakini bersalah. Itu mau kita gugat atau bagaimana itu? Yang kedua adalah kasus Vina ini adalah problematika besar dalam hukum acara pidana kita. Saya menyorotinya begini, bahwa kita akan berdebat sejauh mana penyidikan itu punya batas sucinya bagi orang di luar dari perkara ini atau bahkan orang internal yang langsung terkait dengan perkara. Karena biasanya akan digunakan argumentasinya adalah demi kepentingan penyidikan atau penyidikan belum tuntas, informasinya terbatas. Nah, ketika kasus ini sudah semakin bergulir dan kemudian menestapakan seseorang, maka ini menjadi penting untuk kemudian kita bahas sejauh mana tadi batas penyidikan itu dapat diketahui oleh pihak-pihak minimal yang berperkara. Sehingga persoalan semacam ini sudah clean and clear dari awal. Karena biasanya mungkin saja di luar sana, mungkin bukan di daerah Jakarta, tapi di luar dari Jakarta, banyak orang yang sulit untuk mendapatkan akses informasi terkait dengan keadilan yang diterima. Nah, ini hal yang substansial menurut saya dibanding tadi kita menyoal misalnya Ali Akbar ini adalah eyewitness atau tidak. Karena kalau kita melihat itu harus substansinya, kualitas dari keterangannya apa. Kalau dia hanya sekedar lari saja, berarti dia tidak mengikuti proses itu dari awal. Kalau hanya itu yang disampaikan begitu ya. Kecuali ketika dia lari, kemudian dia memutar motornya, dia ke arah tempat kejadian perkara dan dia melihat ada rombongan orang yang melakukan pemukulan. Itu pun kita akan perdebatkan siapa yang dilihat. Apakah dia mengetahui secara detail wajah-wajahnya? Karena jangan sampai informasi ini menjadi menyesatkan lagi. Maka akan timbul korban baru selain Peggy Setiawan yang kita duga sekarang saat ini yang mungkin kita perbincangkan adalah apakah dia memang pelakunya atau tidak. Jadi ini malah bisa menimbulkan persoalan baru yang tidak substansial menurut saya. Yang substansial tadi adalah menyoal perkara tadi. Selain kita harus juga membahas sejauh mana batas penyidikan itu bisa kemudian dilampaui. Apakah untuk misalnya mendapatkan keterangan yang seluas-luasnya itu juga diperoleh dari awal. Nah, ini kan bisa jadi lesson learn kita, pembelajaran kita. Karena bicara tentang keyakinan tadi juga, misalnya aparat penegak hukum bisa saja dia menghentikan perkara.
109 ayat 2 KUHP, 140 ayat 2 KUHP itu bicara tentang surat perintah penghentian penyidikan atau surat perintah penghentian penuntutan. Jadi disitulah kalau perkaranya tidak cukup bukti sehingga tidak menimbulkan keyakinan, tidak perlu dipaksakan perkaranya sampai ujung. Dan penyidik juga itu adalah sesuatu yang secara konstitusional. Berarti dia tidak melanggar aturan hukum. Bukankah yang kita jauhi adalah menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum? Nah ini yang kemudian jadi berbahaya. Sehingga jadi soalnya jadi kemana-mana ini. Nah kalau kita bicara hal yang substansial menurut saya juga sebenarnya kita buat resum saja. Keyakinan yang tadi dibangun oleh penyidik kalau orang ini mengapa dia menjadi tersangka. Berarti kan ada alasannya. Betul. Apa alasan yuridisnya? Masuk ke penuntutan di kejaksaan. Mengapa juga keyakinannya sama? Tinggal disampaikan saja, diresum lagi. Kemudian putusan pengadilan ini meresum kembali hal itu. Nah, tinggal kita membaca secara utuh ini masuk akal atau tidak. Nah, boleh dong kita menilai itu ketika ini perkara sudah mencuat ke ruang publik. Saya rasa begitu, Mbak Putri. Baik, penutup juga dari Mas Riza, apalagi kita juga tahu pandangan Mas Riza mengenai diperiksanya juga ayah dari almarhum Eki ini kemudian oleh pihak Propam. Polri dengan sangat membanggakan, terus terang bagi saya, respect ketika Polri berulang kali mengatakan kami mengungkap kasus dengan pendekatan saintifik. Tetapi pada kasus-kasus yang kadung menjadi perhatian publik, yang mengundang skeptisisme besar dari masyarakat, termasuk pada kasus Cirebon, alangkah indahnya kalau polisi juga menerapkan nilai profesionalitas yang sama dengan melakukan pengecekan ulang, review kembali, eksaminasi kembali terhadap kerja saintifik yang sudah dilakukan oleh jajaran Polda Jabar. Dengan kata lain, kembalilah ke titik hulu, mulai dari Polsek Talun, berlanjut ke Polresta Cirebon Kota, dan berlanjut ke Polda Jawa Barat untuk mereview kembali, eksaminasi ulang kerja saintifik yang sudah dilakukan. Sekiranya hasil eksaminasi itu menunjukkan bahwa ternyata ada loopholes terkait dengan kerja saintifik di satuan wilayah setempat, maka Polri dengan legowo harus menyampaikan ke publik harus ada langkah koreksi. Karena boleh jadi penanganan kasus ini tidak disungguh-sungguh dilakukan secara prosedural, proporsional, dan profesional. Baik, Mas Reza terima kasih sudah memberikan pandangan. Mas Heri terima kasih, Pak Ito juga terima kasih. Pak Ito sudah meluangkan waktu tentunya. Kita akan terus tunggu apa yang disampaikan atau keterangan apa yang disampaikan oleh Liga Akbar ataupun juga Gaga dalam proses pemeriksaan pada hari ini. Nanti kita akan tunggu laporan dari rekan kami Kurnia Amal untuk kelanjutannya.